Baik, kembali lagi bersama saya Agung Ramanda, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RBSL atau Rancangan Bujur Sangkar Latin. Nah, sudah dapat dilihat pada layar terdapat sebuah kasus yang akan kita coba selesaikan menggunakan metode RBSL. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi Arabica dari skala 1 sampai 10. Dalam pengolahannya, dicobakan 5 cara fermentasi A, B, C, D, E. Berkaitan dengan hal ini, peneliti menerapkan 5 kondisi suhu dan waktu penyangraian dalam proses pengolahan kopi. Nah, kemudian kita akan masuk ke penjelasan tabel. Nah, ini merupakan semua data yang kita perlukan untuk menggunakan metode RBSL, termasuk tabel ini juga. Nah, sebelumnya data-data pada kolom ini, data-data pada tabel ini merupakan tingkat kesukaan dari panelis dari skala 1 sampai 10. Yang saya blok ini merupakan data-data dari tingkat kesukaan panelis terhadap kopi Arabica yang telah diperlakukan dengan variabel tertentu dari skala 1 sampai 10. Contohnya pada sel ini dari 1 sampai 10 panelis memberikan nilai yaitu 9 pada kopi yang waktu penyangraiannya adalah 12 menit dan diperlakukan suhu setinggi 200 derajat Celcius. Begitu pula cara membaca sel-sel lainnya, sel-sel sampel lainnya. Nah, untuk tanda-tanda ini A, B, C, D, dan seterusnya merupakan perlakuan yang kita lakukan. Nah, ini merupakan pengacakan. Ini merupakan pengacakan yang dilakukan berdasarkan tata cara pengacakan RBSL, yang dimana untuk baris dan kolom sendiri tidak boleh diberikan notasi yang sama atau tanda yang sama. Contohnya pada baris ini tidak terdapat pengulangan salah satu alfabet dari A sampai F. Begitu pula untuk kolom ini juga tidak terdapat pengulangan dari A sampai F. Nah, sehingga akan diacak secara sempurna seperti itu untuk penamaan selnya. Nah, kemudian setelah itu terdapat 5 kolom. Untuk kolom sendiri merupakan waktu penyangraian dari sampel atau kopi Arabica. Nah, untuk kolom 12 ini maknanya adalah kopi diperlakukan waktu penyangraian selama 12 menit. Begitu pula untuk kolom-kolom selanjutnya merupakan tanda atau angka waktu penyangraian kopi dalam hitungan menit. Nah, kemudian untuk baris sendiri merupakan perlakuan suhu terhadap kopi Arabica, di mana terdapat beberapa taraf, terdapat 5 taraf sama seperti kolom, terdapat 5 taraf juga, yaitu 200 derajat, kemudian 215, 230, 245 dan 560 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk kolom jumlah baris merupakan total dari sampel, total dari tingkat kesukaan panelis terhadap kopi Arabica yang diperlakukan dengan suhu yang sama. Nah, pada baris ini suhunya adalah 200 derajat Celcius. Jadi di total semua tingkat kesukaan panelis terhadap
yang sama, pada kopi yang sama, perlakuan yang sama, yaitu diperlakukan dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian untuk rata barisnya merupakan jumlah baris ini dibagi dengan jumlah kolom, sehingga jumlah datanya adalah kan 5. Tinggal kita bagikan saja, 35,7 dibagi 5 hasilnya adalah 7,14. Begitu pula dengan data-data di bawahnya, cara untuk mendapatkannya juga sama. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah kolom. Nah, untuk jumlah kolom ini merupakan total dari tingkat kesukaan panelis terhadap kopi yang diperlakukan waktu penyanggaraan yang sama. Nah, dalam hal ini diperlakukan 12 menit untuk kopi yang diperlakukan waktu penyanggaraan 12 menit, totalnya tingkat kesukaannya adalah 40,7. Nah, begitu pula dengan data di sebelahnya. Nah, untuk rata kolomnya kita tinggal bagi saja jumlah kolom ini dengan jumlah data atau sel dengan waktu penyanggaraan yang sama, sehingga diperoleh hasil 8,14. Kemudian untuk data pada sel ini merupakan total dari seluruh jumlah baris atau jumlah kolom. Nah, hasilnya akan sama saja, yaitu 185,5 apabila dijumlahkan dari segi baris maupun dari segi kolom. Kemudian begitu juga dengan rata baris, kita rata-ratakan seluruh data pada rata baris, ataupun kita bisa juga rata-ratakan seluruh data pada rata kolom, sehingga mendapatlah hasil yaitu 7,42. Nah, untuk data pada tabel ini, cara untuk mendapatkannya adalah kita jumlahkan seluruh data dengan angka yang sama, dengan alfabet yang sama. Nah, untuk A kita jumlahkan dengan seluruh data yang memiliki tanda A, itu pula juga dengan B, C, D, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan jumlahnya, kemudian kita rata-ratakan, yaitu caranya adalah jumlah kita dibagi dengan 5 sesuai dengan jumlah data yang memiliki label yang sama. Nah, dengan demikian kita dapat melanjutkan dengan mencari FK atau faktor koreksi. Untuk mencari faktor koreksi, caranya adalah kita bagi jumlah baris, total dari jumlah baris atau kolom, yaitu pada sel ini, kemudian kita bagi dengan jumlahnya kolom, jumlahnya kelompok, yaitu terdapat 5, kemudian kita pangkatkan 2. Mohon maaf, untuk jumlah baris ini kita pangkatkan 2 terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan jumlah kelompok, kita pangkatkan 2 juga. Kita pangkatkan 2 juga, tinggal dapatlah hasil yaitu 1376,41. Nah, setelah kita mendapatkan faktor koreksi, kita bisa mengisi data-data pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA terdapat beberapa kolom, yaitu DB atau derajat bebas, kemudian JK, KT, F hitung, dan F tabel 5%. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari yang namanya derajat bebas baris, atau pada kasus pada kali ini barisnya adalah berisikan taraf suhu, sehingga dapat diberi tanda yaitu S. Nah, cara untuk mendapatkannya adalah kita hitung berapa jumlah taraf suhu yang diperlakukan, kemudian kita kurangi dengan 1.
Setelah di enter akan muncul angkanya yaitu 4. Sama juga untuk mencari kolom, kita hitung jumlah perlakuan dari segi waktu, kemudian kita kurangi dengan 1. Nah, 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, untuk perlakuan sama juga, kita hitung berapa banyaknya perlakuan, kemudian kita kurangi dengan 1. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, sebelum mencari galat, kita harus mencari DB total. Untuk DB total sendiri, caranya adalah kita kita hitung berapa banyak sampel. Sepertinya terdapat sebuah kekeliruan, terdapat kekurangan data. Dapat kita tambahkan langsung dengan cara, nah, kita hitung saja secara manual, bisa juga. Caranya kita hitung berapa jumlah sampel yang kita miliki. 5 kali 5, 25 sampel dikurangi dengan 1. 25 dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, kemudian untuk JK caranya adalah kita untuk JK baris. Nah, JK baris sendiri caranya adalah mengkuadratkan jumlah dari tiap jumlah baris, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah perlakuan dari segi suhu. Nah, kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi. Nah, ketika di enter akan secara otomatis muncul hasilnya, yaitu 0,812. Kemudian untuk JK waktu, caranya mirip seperti JKS. Kita kuadratkan dulu setiap jumlah kolom, kemudian kita jumlahkan semuanya. Setelah dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari perlakuan dari segi waktu, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini, teman-teman. Kita sum SQ ini merupakan cara untuk mencari jumlah kuadrat dari jumlah kolom, dan kita bagi banyaknya taraf waktu penyanggraian sebanyak 5, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ketika di enter akan otomatis akan muncul. Untuk perlakuan sendiri sama, jumlah kuadrat dari tiap jumlah perlakuan ini, kemudian kita bagikan dengan banyaknya perlakuan, yaitu sebanyak 5, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk rumusnya bisa dilihat pada kolom di atas ini. Kemudian kita tinggal enter dan secara otomatis akan muncul angkanya. Nah, kemudian untuk JK total, caranya adalah kita harus mengkuadratkan setiap data kesukaan dari panelis, kemudian kita jumlahkan, kita langsung kurangi dengan FK. Hasilnya adalah 41,64. Kemudian kita cari JK galat. Caranya adalah JK total dikurangi dengan JK baris, dikurangi dengan JK kolom, dikurangi dengan JK perlakuan. Nah, ketika di enter akan muncul hasil yaitu 7,724. Nah, sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan cara untuk mencari DB galat. Nah, untuk mencari DB galat sendiri sama seperti cara untuk mencari JK total, yaitu DB total dikurangi dengan DB baris, dikurangi dengan DB kolom, dikurangi dengan DB perlakuan. Kemudian tinggal di enter, maka secara otomatis akan muncul angkanya yaitu 12.
Nah, setelah mendapatkan data untuk kolom DB dan JK, kemudian kita lanjut ke kolom KT. Untuk kolom KT sendiri, rumusnya adalah JK dikurangi DB. Nah, kemudian kita enter, hasilnya adalah secara otomatis akan muncul. Nah, cara untuk mendapatkan KT untuk baris-baris selanjutnya sama seperti baris di atasnya. Contohnya KT baris. Caranya adalah membagi JK baris dengan DB baris. Nah, seperti ini. Kemudian karena rumusnya sama sampai bawah, kita tinggal drag seperti ini sehingga secara otomatis angkanya akan muncul. Kemudian untuk F hitung, rumusnya adalah KT tersebut. KT contohnya untuk mencari F hitung baris atau F hitung suhu, kita bagi KT baris dibagi dengan KT galat. Nah, untuk KT galat sendiri kita kunci pada rumus Excel dengan menekan F4, karena untuk mencari data-data selanjutnya itu rumusnya sama, kita tinggal bagi dengan KT galat. Nah, ketika di enter akan otomatis muncul hasilnya. Kemudian kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, kemudian kita bandingkan. Mohon maaf, sebelum kita membandingkan kita harus cari F tabel terlebih dahulu. Dalam hal ini kita menggunakan probabilitas 5%. Nah, cara untuk mendapatkannya dengan rumus seperti ini, yaitu sama dengan FINV kurung buka probabilitasnya atau kemungkinannya, yaitu 0,05, kemudian titik 2, spasi DB baris titik 2, titik koma spasi DB galat. Untuk DB galatnya sendiri kita kunci karena rumusnya sampai data selanjutnya itu sama. Untuk data-data selanjutnya, untuk data F tabel selanjutnya sama-sama menggunakan DB galat seperti itu. Jadi kita kunci, kemudian jika di enter akan muncul angka 3,25 sekian. Kita drag. Nah, di sini angkanya akan otomatis muncul. Nah, kenapa angkanya sama semua? Karena untuk DB-nya sendiri itu dari baris, kolom, dan perlakuan sama-sama 4 seperti itu. Nah, kita tinggal bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dampak yang diberikan terhadap hasil, yaitu dalam hal ini merupakan tingkat kesukaan panelis terhadap kopi Arabica, tidak berdampak secara signifikan. Berarti dalam perlakuan atau taraf suhu ini tidaklah berdampak signifikan. Berarti suhu berapa saja yang kita terapkan terhadap kopi, jadi tidak mempengaruhi kesukaan dari panelis seperti itu, karena dia tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah, kemudian untuk perlakuan dari segi waktu penyangraian itu menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berarti perbedaan taraf waktu penyangraian itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesukaan panelis terhadap kopi Arabica seperti itu. Nah, karena yang memberikan dampak yang signifikan itu adalah dari segi waktu, coba kita kita uji lanjut data dari segi waktu dengan ada beberapa cara, dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan BNT untuk menguji dan mencari atau memberikan kesimpulan pada kasus ini, yang nantinya kita akan mencoba untuk menyimpulkan.
waktu yang mana yang dapat kita rekomendasikan pada produsen kopi, waktu penyelenggaraan yang mana yang paling efektif dan efisien untuk proses pengolahannya, untuk proses pengolahan kopi Arabica. Nah, pertama kita harus membuat tabel seperti ini dan memasukkan data-data yang kita perlukan untuk perlakuan. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu untuk taraf waktu penyelenggaranya ke sini. Kemudian untuk reratanya kita masukkan ke sini. Setelah itu kita urutkan rata tertinggi sampai rata terendah. Nah, itu harus sepaket dengan taraf perlakuannya. Jadi apabila contohnya 12 itu sepaket dengan 8,14. Jadi apabila 8,14 berada di urutan kedua, maka perlakuan ini juga sama, berada pada di urutan kedua. Begitu juga dengan data-data lainnya. Nah, setelah diurutkan, kita harus mencari SY. Nah, SY ini merupakan caranya seperti ini mendapatkannya, yaitu sama dengan T inverse TINV kurung buka 0,05 dibagi 2 titik koma derajat bebas galat kemudian kurung tutup kali SQRT atau akar 2 kurung buka 2 kali KT galat bagi jumlah dari perlakuan dari segi waktu penyelenggaraan. Kemudian kurung tutup. Nah, selanjutnya kita enter dan muncullah angka seperti ini. Nah, setelah itu kita bandingkan. Yang pertama kita bandingkan perlakuan dari segi waktu yaitu 15 menit ini dengan perlakuan lainnya. Nah, ini secara otomatis karena kita ingin menggunakan rumus Excel agar lebih cepat, sehingga kita pertama kita pencet sama dengan, kemudian pilih data rata untuk waktu 15 menit, kita tekan F4 untuk mengunci, kemudian dikurangi dengan data di bawahnya, kemudian enter. Nah, muncullah angka seperti ini, kemudian kita drag seperti ini, dan secara otomatis Excel akan mencari selisih antara perlakuan 15 dengan perlakuan di bawahnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bandingkan apabila selisihnya lebih kecil daripada SY, maka notasinya adalah non signifikan. Berarti 15 dengan perlakuan 15 menit dan 12 menit itu memberikan output yang tidak jauh berbeda, atau dapat kita katakan sama lah. Nah, kemudian kita bisa lihat ini notasinya sudah saya berikan agar lebih cepat. Jadi antara 15 dan 12 tidak signifikan berbeda, 15 dengan 18 tidak signifikan berbeda. Sedangkan untuk 15 dan 21 itu sudah cukup berbeda untuk dari segi outputnya. Nah, kemudian pada kolom ini kita bandingkan perlakuan waktu penyelenggaraan 12 menit dengan waktu penyelenggaraan lainnya. Rumusnya juga sama. Kita tinggal kunci saja untuk rata pada perlakuan 12 menit. Kemudian kita kurangi dengan sel di bawahnya, enter, kemudian kita drag seperti ini. Hasilnya secara otomatis akan muncul. Nah, sama juga kita bandingkan. Jadi antara 12 dengan 18, 12 dengan 21 itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Namun untuk 12 dengan 24 itu sudah terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, sama seperti kolom-kolom sebelumnya, kita sekarang bandingkan antara
rata pada perlakuan 18 menit dengan perlakuan lainnya. Kemudian di kolom ini antara perbandingan antara perlakuan rata dari perlakuan 21 menit dengan perlakuan 24 menit. Nah, untuk notasinya sendiri, caranya adalah kita beri notasi yang sama untuk perbandingan. Mohon maaf sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, apabila dia memiliki warna yang sama, berarti kita beri dia notasi yang sama, seperti itu. Nah, untuk warna kuning kita beri notasi A, warna oranye kita beri notasi B, warna hijau kita beri notasi C. Nah, yang memiliki notasi yang sama, contohnya A, berarti dia tidak berbeda secara nyata, atau output yang diberikan yaitu kesukaan panelis terhadap kopi dengan perlakuan suhu penyangrai yang kita blok seperti ini 15, 12, dan 18. Ini outputnya sama seperti itu. Kemudian untuk yang oranye yaitu dengan notasi B, dia juga memiliki output yang sama sehingga dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan jika kita memperlakukan suhu yaitu 12 derajat, 18 derajat, dan 21 derajat. Itu pula dengan 21 dan 24 derajat. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita lihat terlebih dahulu. Nah, karena ketiga, tentu saja kita ingin memberikan rekomendasi suhu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Nah, yang angka kesukaan panelis atau konsumen itu kan ketiga ini dapat dikatakan sama. Jadi dapat kita beri kesimpulan bahwa untuk waktu penyelenggaraan yang paling direkomendasikan untuk digunakan adalah 12 menit karena paling singkat namun memberikan output yang setara dengan yang paling tinggi lainnya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan waktu penyelenggaraan selama 12 menit adalah waktu yang paling baik atau paling direkomendasikan untuk diterapkan oleh produsen kopi Arabica. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.